Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Aini Sadija. Saya merupakan salah satu dosen program studi psikologi Fakultas Psikologi di kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengajaran yang saya lakukan melalui salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu psikologi keluarga. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi psikologi yang ada di semester 5, yang disampaikan secara teori dengan bobot 2 SKS. Sistem pengajaran dalam mata kuliah psikologi keluarga dilakukan dengan teknik DII, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menjelaskan teknik tersebut, saya akan memaparkan terlebih dahulu capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang menurunkan CPMK, dan CPMK akan menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi. Adapun capaian pembelajaran lulusan tersebut terbagi ke dalam 2 CPL 2, yaitu mampu menginternalisasi nilai, norma, etika psikologi, termasuk menyadari dan menghormati adanya perbedaan peran, usia, ras, dan budaya, dan asal-usul kebangsaan dalam menjalankan aktivitas di masyarakat, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selanjutnya, dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL dituliskan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini dikemas dalam CPMK 2, yaitu mampu menjelaskan keluarga sebagai sistem, mampu menjelaskan konsep perkawinan dalam keluarga, penanaman nilai dalam keluarga, dan mampu menganalisis konflik dan konseling dalam keluarga. Selanjutnya, dari CPMK akan diturunkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK tersebut. Sub CPMK tersebut terbagi ke dalam 2 sub CPMK 2, yaitu mampu menjelaskan keharmonisan keluarga. Kemudian dari sub CPMK 2 terbagi ke dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan 4 dan 5. Hal ini belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi psikologi keluarga yaitu mempelajari tentang pengertian persiapan keluarga, hubungan dalam kehidupan keluarga, fungsi dan peran keluarga, dan penyelesaian konflik dan konseling keluarga, sehingga mudah diaplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep perkawinan dan keluarga. Materi pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari pemahaman tentang keharmonisan keluarga, aspek keharmonisan keluarga, faktor-faktor keharmonisan keluarga, dan kesejahteraan keluarga, serta dukungan sosial keluarga. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, dalam mengajar mata kuliah ini, saya menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment. Penyampaiannya yaitu interaksi, materi, kemudian interaksi, yaitu interaksi antara saya dan siswa. Dan penilaian, yaitu penilaian hasil belajar. Adapun platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran mengajar di kelas, yaitu dengan e-learning Buana Online Course, yang mana platform tersebut digunakan mahasiswa untuk mengisi kehadiran, mengunduh materi, mengumpulkan tugas, dan mengerjakan kuis atau UTS maupun UAS. Kemudian sistem interaksi yang saya terapkan di kelas yaitu metode pembelajaran ceramah, cooperative learning, dan quick things. Metode ceramah dilakukan secara interaktif di dalam kelas. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif learning dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil. Metode quick things dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, assessment merupakan bagaimana saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Nilai komponen meliputi nilai kehadiran dengan bobot 10%, nilai tugas dan presentasi dengan bobot 10%, nilai UTS dengan bobot 30%, dan bobot nilai UAS sebesar 40%. Metode perkuliahan dan poin-poin penilaian saya sampaikan pada pertemuan saat kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui strategi apa yang harus digunakan agar dapat memperoleh nilai maksimal dalam mata kuliah ini. Demikian pemaparan gambaran mata kuliah psikologi keluarga, salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya, silahkan ikuti kegiatan saya di dalam kelas pada mata kuliah psikologi keluarga pada pertemuan kelima dalam perkuliahan psikologi keluarga. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu. Oke, gimana hari ini kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu bisa senang ya. Oke, semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian dalam keadaan tenang sehingga kita akan bisa mengikuti materi belajar ini dengan seksama dan baik ya.
Oke, gimana? Apakah sudah siap nih untuk belajar? Siap, Ibu. Baik, tapi sebelum kita belajar untuk pertemuan yang kelima ini terkait dengan materi keharmonisan keluarga, terlebih dahulu Ibu ingin tahu nih, minggu yang lalu kira-kira kita membahas tentang tema apa? Siapa yang tahu? Izin Ibu. Ya, silakan Gina. Materi mengenai komputer family, Ibu. Iya, oke. Apa sih komputer family itu? Komputer family itu sepemahaman Gina pernikahan yang terpisah atau tidak tinggal dalam satu rumah, Ibu. Biasanya didasari atas komitmen karena ada yang harus dikerjakan atau karir yang sedang dijalani. Oke ya, seperti tugas ya, tugas belajar gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, berarti teman-teman masih mengingat ya materi pertemuan yang keempat. Baik, kita sekarang masuk ke materi berikutnya ini. Sebelum materi kelima, sedikit Ibu ingin mengajak teman-teman untuk apa ya, mengajak untuk membayangkan apa itu tentang harmonis keluarga, ya. Oke. Siapa yang tahu apa yang kalian pahami tentang keharmonisan keluarga itu? Siapa yang? Izin menjawab, Oke, Ibu. silakan, Mbak. Jadi keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang selalu bersama, yang selalu saling melengkapi, selalu bahagia, dan juga tidak pernah bertengkar. Oke, bahagia, selalu bersama, tidak pernah bertengkar ya, selalu rukun ya. Gitu. Oke. Faktanya ya, ternyata keharmonisan itu tidak mudah ya, tidak sesuatu yang tiba-tiba. Tapi keharmonisan itu perlu untuk dibangun ya, perlu untuk digali ya. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk menggali dinamika tentang psikologi keluarga, tentang keharmonisan keluarga ya, bagaimana dia bertumbuh, bagaimana kita sama-sama saling berempati, bagaimana sebuah keluarga ini membangun bersama-sama tentang ketahanan dalam keharmonisan keluarga ya. Nanti kita akan terlebih dahulu untuk memahami apa sih keharmonisan keluarga, ada teori di sini, yaitu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keharmonisan itu artinya adalah selaras dan serasi. Kemudian menurut Wagito, keharmonisan keluarga adalah kumpulan unsur fisik, ya, unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang dilandasi atas unsur perasaan seperti saling dapat memberi, menerima, saling berempati, saling cinta dan kasih. Kemudian menurut teori dari Hawari ya, tahun 1996, keharmonisan keluarga sesungguhnya terletak pada erat tidaknya hubungan antar anggota, misalnya antara ibu dan bapak, antar anak dengan orang tua, antar saudara ya. Kemudian hubungan masing-masing saling menjaga keharmonisan dan keluarga satu dengan yang lain. Selanjutnya, ada beberapa aspek-aspek menurut Gunarsa. Aspek-aspek dari keharmonisan keluarga ini antara lain yaitu tentang kasih sayang antar anggota. Kalau kita di sini tertulis bahwa kasih sayang itu merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang paling hakiki. Karena keharmonisan itu menunjukkan adanya hubungan emosional antara satu dengan anggota keluarga yang lain ya, sehingga terjalin mengalir begitu saja. Kemudian yang kedua, saling pengertian. Di sini saling pengertian itu adalah sesuatu hal antara orang tua dengan anak, anak dengan saudara, anak dengan keluarga inti di dalam keluarga, menciptakan kondisi yang tentram, jauh dari pertengkaran, konflik antara anggota keluarga. Yang ketiga, ada dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga. Satu, ada komunikasi. Komunikasi di sini adalah sebuah cara yang ideal, cara yang membangun, cara untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga. Kemudian yang keempat, aspek berikutnya adalah kerjasama antar anggota keluarga. Kerjasama yang baik antara anggota keluarga ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya gotong royong.
atau kita sama-sama melakukan keterampilan hidup, ya. Sehingga ini mendorong anak untuk bersikap dan bersifat toleransi antar anggota keluarga, serta memiliki suatu saat jika kelak dia bisa bersosialisasi di masyarakat, dia mudah, ya. Kemudian berikutnya adalah kriteria keluarga harmonis. Oke, apa sih? Siapa yang berharap bahwa keluarga kita, ya, karena psikologi ini atau mata kuliah psikologi keluarga ini setidaknya mampu nantinya ya sebagai refleksi dalam keluarga kita masing-masing. Dan saya tahu teman-teman di sini semuanya memiliki keluarga ya. Oke, di sini ada kriteria keluarga yang harmonis menurut Stein dan Frein, di mana kriteria ini yang pertama menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Karena agama terdapat nilai-nilai moral dan etika dalam hidup. Kenapa yang pertama kali kriteria ini dalam keluarga harmonis adalah menciptakan kehidupan beragama. Ya, karena nilai-nilai agama itu mampu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini mengandung nilai moral. Ada nilai dan etika di dalam hidup. Karena kita ini bagian dari keluarga, masyarakat. Ya, jadi kita ini keluarga inti atau keluarga yang paling terkecil adalah anggota dari masyarakat itu. Yang kedua, memiliki waktu bersama keluarga. Siapa teman-teman ini yang jarang sekali bersama-sama dengan keluarganya? Saya, ya. Artinya di sini bahwa kita penting, perlu menyediakan waktu, menyempatkan waktu bersama keluarga, seperti misalnya antar kakak adik ya, kemudian orang tua dengan anak, atau mungkin di dalam keluarga kita ada tante, ada nenek, ada kakek, maka penting kita ini untuk memiliki waktu bersama. Menemani bermain anak dan mendengarkan serta keluhan-keluhan dari anggota keluarga kita, terutama kalau kita masih memiliki anak-anak yang masih balita ya. Kemudian ada komunikasi yang baik antara anggota keluarga, komunikasi yang dapat dibantu oleh antar anggota keluarga. Kemudian ada saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Artinya di sini saling menghargai antar sesama anggota keluarga di sini adalah bagaimana kita memberikan tempat bagi setiap keluarga dalam menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan dalam berinteraksi sedini mungkin. Yang kedua, kualitas dan kuantitas konflik yang minim setiap anggota keluarga berusaha untuk menyelesaikan. Jadi artinya dengan komunikasi ini kita mampu menyelesaikan atau bagaimana cara untuk menyelesaikan dari persoalan-persoalan dalam keluarga tersebut. Kemudian adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga. Bagaimana kita menciptakan hubungan, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang intens dengan anggota keluarga. Karena bagaimanapun kita ini adalah bagian dari keluarga. Orang tua, anak terhadap saudara ya, sering kita dengar ada sibling rivalry, di mana ini persaingan ya. Pernah teman-teman berantem dengan saudaranya sendiri? Sering ya, nah sering ya. Dulu waktu kecil ibu juga gitu ya. Nah ini pentingnya bahwa bukan berarti yang namanya harmonis itu tidak ada konflik ya. Justru di sini kita lebih menguatkan lagi bahwa pertengkaran ini salah satu bentuk cara komunikasi. Ya, kemudian adanya hubungan selanjutnya adalah aspek keharmonisan keluarga. Menurut Kofi Kondala tahun 2015 bahwa komunikasi efektif jika peran keluarga berfungsi secara optimal, ini akan mampu membuat keluarga dapat berbicara dengan bebas. Berbicara dengan bebas itu bukan berarti kemudian saling berbicara keras, tidak. Mampu mengungkapkan, mampu mencoba memberikan pendapat dalam bentuk keluarga kecil. Karena setiap keluarga itu kan punya aturan, punya pola-pola yang berbeda dari keluarga yang lain. Cara berkomunikasi, cara berbicara antara orang tua dengan anak, antara pasangan suami istri, antara kakak dan adik, atau bahkan dengan tetangga ya. Kemudian di sini ada resolusi konflik. Maksud dari resolusi konflik ini adalah bahwa keluarga mampu menyelesaikan setiap masalah dengan cara konstruktif. Tadi
Di awal Ibu mengatakan bahwa keluarga harmonis itu bukan berarti tidak ada konflik, bukan berarti adem ayem. Tetapi disinilah bagaimana setiap permasalahan, setiap konflik yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan cara yang konstruktif tadi ya, sehingga dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan tenang. Selanjutnya kesabaran. Kesabaran itu mampu mengontrol diri, menahan diri, ya. Dari apa? Dari saling bagaimana persoalan yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan cara yang tenang, ya, dengan cara yang tidak perlu menggunakan keributan, ya. Semakin kita tidak mampu mengontrol diri dari masing-masing anggota keluarga, maka biasanya akan kesulitan untuk mencari solusi dari persoalan dalam keluarga tadi. Kemudian aspek berikutnya adalah waktu yang berkualitas bersama keluarga. Nah, ini penting ya, karena kita ini harus satu dengan yang lain mencoba menyempatkan diri. Ini salah satu bentuk komunikasi juga supaya terjadi intens. Terkadang ada banyak fakta di luar atau yang terjadi di sekitar kita ini, banyak anggota keluarga, meskipun kita dalam satu keluarga, tapi terkadang kita nggak saling mengenal kan? Mengenal dalam arti apa? Secara emosional. Pernah tidak kita bertanya kepada saudara kita misalnya, kakak, adik misalnya, kamu kenapa sih? Kenapa hari ini kamu sedih? Kamu kemana aja hari ini? Kegiatan kamu hari ini apa? Pernah kita tanya kayak gitu? Enggak ya? Bukan enggak, mungkin jarang ya. Karena apa? Aku sendiri juga repot dengan masalah saya sendiri ya. Atau mungkin bertanya sama mamanya atau sama bapaknya. Mama, kenapa sih? Kok kayaknya cemberut aja? Pernah kita membuka obrolan? Kenapa? Karena kita nggak nyaman ya, nggak enak ya anak nanya ke orang tua gitu ya. Padahal sebenarnya sesuatu itu disebut komunikasi itu ya kita harus mampu antara anak dan orang tua, tentu dengan cara yang baik gitu ya. Selanjutnya identitas sebagai keluarga itu berarti apa? Kita harus bangga dengan keluarga kita. Seperti apa kondisi kita tetap harus bangga. Siapa yang nggak bangga dengan keluarganya? Siapa yang merasa kok keluargaku kayak gini sih? Pernah nggak kita terlintas dalam pikiran kita? Kenapa keluarga orang lain tuh kok asik gitu? Pernah terlintas? Pernah. Dan saya pikir manusiawi ya, kita kadang mencoba untuk membandingkan keluarga kita dengan orang lain. Namun kondisi ini yang harusnya berawal dari diri kita bahwa keluarga kita adalah keluarga yang saya banggakan karena kita bagian dari keluarga ini. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Ini teori dari Rahmawati tahun 2010 bahwa ada yang faktor komunikasi interpersonal. Apa komunikasi interpersonal ini? Adalah proses pengiriman komunikasi pesan atau proses pengiriman dan penerimaan pesan antara kedua orang atau kelompok terkecil dengan adanya feedback, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya seperti apa? Ada feedback di sini. Misal teman-teman bertanya pada adiknya atau tetehnya ya, teteh, boleh tanya nggak? Tadi kenapa kok nangis? Nah itu artinya, bagaimana feedbacknya? Kalau feedbacknya ini secara positif, bercerita, artinya membuka. Namun ada kadang, bahkan mungkin banyak dalam satu keluarga pada saat kita bertanya, bahkan menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan ini tidak diterima. Pernah seperti itu? Bahkan menjadi salah paham. Mungkin hal itu dipicu karena masing-masing individu atau antar saudara itu sudah ada persoalan-persoalan diri kita sendiri yang mungkin belum bisa kita pecahkan atau kita sampaikan terhadap keluarga, sehingga itu yang sering menjadi komunikasinya menjadi rendah ya, atau kurang komunikasi secara interpersonalnya, sehingga tidak menimbulkan keintiman. Jadi teman-teman, semakin kita intens berkomunikasi itu bukan sekedar sehel dalam keluarga, tetapi ada pembahasan secara emosional. Ini adalah bentuk dari keintiman dalam sebuah keluarga.
Kalau kita hanya bertanya sudah makan belum, itu suatu hal yang biasa. Tapi kamu perasaan kamu gimana? Tadi dimarahin mama. Kamu tadi gimana perasaannya? Dari kampus kamu sedih. Nah ini sering kalau kita melakukan komunikasi yang efektif, maka itu akan menimbulkan keintiman. Artinya lebih intim dan personal pada anggota keluarga. Selanjutnya adalah kecerdasan spiritual. Artinya bahwa kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah atau memecahkan persoalan itu bisa dihadapi dengan nilai-nilai spiritualitas, ya. Karena di dalam nilai spiritualitas itu ada kejiwaan di sini, ada emosional yang mendasarinya. Kemudian ada nilai cinta dan kasih sayang. Karena sebuah keluarga itu harus dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ada yang harus dibangun dalam keluarga itu saling menyayangi. Meskipun terkadang banyak hal yang tidak ada kesepakatan, bahkan mungkin berbeda pendapat, ya kan? Orang tua dengan anak, bahkan pasangan, ya, suami istri, saudara, ya, sering kita berbeda pendapat. Kemudian selain itu ada nilai dalam pernikahan, artinya bahwa nilai dalam pernikahan ini oleh masing-masing keluarga itu punya pola, punya nilai yang dipegang, punya nilai yang dianut oleh masing-masing keluarga tersebut. Karena perkawinan itu bagaimana penghayatan dari kedua pasangan ini. Ya, jadi nilai pernikahan ini didasari oleh nilai-nilai yang dianut, yang dipegang oleh masing-masing pasangan. Sehingga hal ini mampu menjadikan dasar kita untuk berjuang, untuk terus mempertahankan di mana ada masa-masa kesulitan dalam keluarga. Maka ini menjadi dasar kita untuk memperjuangkan keutuhan atau ketahanan dalam keluarga itu. Kemudian berikutnya adalah pemaaf. Ya, kita ini adalah sebagai manusia. Tadi ada faktor di mana ada kecerdasan spiritual. Dalam kecerdasan spiritual ada unsur nilai-nilai batin dan kejiwaan atau secara emosi. Maka dibutuhkan rasa maaf. Karena di dalam keluarga pasti ada kesalahan. Pasti kita punya berbuat salah dalam anggota keluarga, disengaja atau tidak. Maka pentingnya antar anggota keluarga memiliki perasaan atau untuk memaafkan. Karena dengan memaafkan ini, maka berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga atau family well-being. Semakin kita sering memaafkan, ya, baik memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang tua, memaafkan antar anggota saudara yang lain. Selanjutnya penyesuaian perkawinan. Nah ini pentingnya bahwa perubahan yang terjadi selama masa pernikahan antar suami istri dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masing-masing. Selanjutnya ada dukungan sosial. Ada menurut Kaplan dan Sandrock bahwa suatu bentuk hubungan interpersonal ini melindungi individu dari efek stres dan situasi yang buruk. Ini dapat membantu anggota keluarga untuk mampu hidup sejahtera. Kemudian ada menurut Friedman bahwa sikap tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga ini akan memberikan dukungan dan penilaian tersendiri terhadap keluarga. Kemudian tentu hal ini akan memberikan dukungan baik secara emosional maupun secara personalnya. Kemudian ada dimensi sosial keluarga yang lain, yaitu ada dukungan emosional, membantu penguasaan emosi. Kemudian ada dukungan informasi, di mana masing-masing keluarga akan saling memberikan nasihat, ya. Kemudian saran dan diskusi. Kemudian dukungan instrumental, di mana dukungan yang diberikan keluarga secara langsung. Kemudian ada dukungan penghargaan. Jadi masing-masing keluarga selalu ingin membutuhkan penghargaan antar anggota keluarga. Baik, materi tadi, bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait materi tersebut? Saya izin bertanya. Untuk yang di faktor-faktor yang mengaruhi keharmonisan keluarga, tadi kan ada poin tentang komunikasi interpersonal. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana implementasi dari komunikasi interpersonal ini dalam kehidupan sehari-hari?
Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Mas Sarul. Ini terkait dengan bagaimana sih komunikasi interpersonal ini, ya. Di sini tadi Ibu sudah sempat menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal itu penting. Penting ini untuk membangun hubungan lebih intim lagi. Bagaimana implementasinya? Bagaimana kalau misalnya ada masalah yang terjadi? Satu, yang pertama kita duduk bersama, ya. Kita duduk bersama dengan orang tua di momen-momen tersendiri, misalnya pada saat makan atau mungkin kita sedang jalan-jalan. Maka biasanya hal itu akan lebih mudah tidak untuk kita mengeluarkan atau menyatakan perasaan-perasaan tidak nyaman kita. Di situ kita mungkin lebih enak untuk bicara, memberikan masukan, bahkan mungkin kita memberikan bahwa aku sedang tidak nyaman, bahwa aku punya masalah. Penting di sini ada momen-momen tersendiri untuk kita meluangkan waktu untuk mendengarkan apa sih yang permasalahan yang terjadi pada anggota keluarga. Yang kedua, pentingnya kita untuk mencoba menjadi pendengar. Kita dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi masalah. Akarnya masalah apa sih? Kenapa si kakak sama adik jadi berantem? Kenapa ayah marahin saya? Kenapa ibu marah dengan saya? Pentingnya kita untuk mau mendengarkan dengan jujur, ya. Yang ketiga, ini adalah harus dibangun, dibiasakan dari orang tua pada anaknya, bahkan anak antar saudara. Dengan komunikasi interpersonal ini tentunya akan membangun keintiman dari anggota, dan kita jauh lebih mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga. Ya, kita lebih mudah lagi, Mas, untuk tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, gitu. Ya. Baik, Terima kasih. Ya. Oke. Tadi kita sudah ada pertanyaan, ya. Kemudian tadi saya ajak untuk membayangkan bagaimana sih sebenarnya keharmonisan keluarga itu. Sekarang saya coba untuk memberikan refleksi sedikit, ya, terkait dengan mata kuliah kita hari ini yang membahas tentang apa? Harmonisan keluarga. Harmonisan keluarga. Saya ingin bertanya, atau mungkin siapa salah satu yang mau memberikan refleksi, strategi apa yang nanti digunakan oleh teman-teman pada saat nanti menikah atau sudah membangun keluarga. Bagaimana refleksi itu? Karena ini sangat penting, ya. Saya ingin tahu nih strateginya apa, ya. Dengan tadi kita sudah membahas, ya, pada materi ini. Siapa? Izin Ya, saya, Bu. Mbak Sarul, silakan. Jadi refleksi saya selama mengikuti pembelajaran ini, saya jadi punya strategi untuk berkeluarga nanti, Bu, seperti bagaimana saya mempersiapkan parenting yang baik untuk anak, bagaimana mengembangkan komunikasi yang baik dengan anak keluarga, dan juga bagaimana regulasi emosi untuk memecahkan masalah dalam suatu keluarga, Bu. Oke. Mbak Sari ini sudah siap kayaknya nikah, ya. Ya, dia sudah punya strategi loh, ya. Dan memang di usia-usia teman ini mungkin ada teman kita ya yang sudah menikah. Baik, terima kasih teman-teman bahwa dengan kita makin mengetahui tentang pentingnya keharmonisan atau mempertahankan keharmonisan keluarga, ini akan bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun kita ini adalah bagian yang terkecil dari anggota keluarga. Kita bagian dari keluarga. Kita harus bangga dengan keluarga kita. Apalagi tadi, ya, Mbak Sani tadi sudah mengungkapkan dia sudah tahu strateginya. Yang saya yakin tinggal nih menunggu siapa nih yang siap untuk menikah. Mudah-mudahan ini jadi bekal teman-teman, ya, menjadikan referensi teman-teman nanti untuk membangun sebuah keluarga. Terima kasih pertemuan kita hari ini, ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi, ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Minggu depan kita akan membahas tentang konflik-konflik dalam keluarga. Makin seru loh. Kalau kita tadi membahas keharmonisan keluarga, minggu depan kita akan membahas tentang konflik-konflik keluarga itu seperti apa. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, sama-sama.